Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kewenangan pemerintah. Jadi, kewenangan menurut Miriam Briarsyo ialah suatu kekuasaan yang berbadan hukum yang dimana kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum itu untuk berlangsung untuk menimbulkan akibat hukum yang meliputi hal-hal yang lenyap atau timbul akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakannya tindakan tertentu itu untuk menuntut atau untuk menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu. Jadi kewenangan atau authority ini ialah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Jadi kewenangan ini merupakan suatu kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Jadi sebenarnya terdapat banyak contoh untuk penerapan kewenangan sendiri yang ada di Indonesia ya. Jadi kewenangan pemerintah dalam berbagai bidang yang perlu diterapkan, yang diterapkan untuk bertujuan untuk yang tujuannya untuk mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah hak pada pengelolaan tanah. Jadi apabila pemerintah daerah ini memiliki wewenang atas tanah, maka hak yang didapatkan itu hanyalah hak pakai dan hak pengelolaan yang disertai oleh sertifikat tanah yang sah itu merupakan hak yang sebenarnya. Jadi hak pakai ini lebih lanjut ini jelasannya itu bermaksud untuk menggunakan atau kepentingan tugas saja. Jadi sedangkan hak untuk pengelolaan itu dimaksud untuk penggunaan tanah dengan tidak merusak tanah tersebut. Jadi wewenang penguasa ini tuh melingkupi wewenang dalam aspek politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, pajak, agama, dan wewenang lainnya. Untuk kriteria urusan pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah daerah, yaitu urusan pemerintah yang lokasinya tuh lintas daerah, itu biasanya diurusi oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintah yang penggunanya lintas daerah kota, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak dari negatif lintas daerah. Jadi atau urusan pemerintah yang menggunakan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan kriteria urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah yaitu urusan pemerintah yang lokasinya dalam daerah sendiri dan urusan pemerintah yang penggunaannya dalam daerah. Untuk wewenang dari daerah itu ya seperti tadi melingkupi wewenang dalam aspek politik luar negeri dan segala macamnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis wewenang. Jenis wewenang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada wewenang karismatik, di mana wewenang karismatik ini merupakan jenis wewenang yang menunjuk kepada seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu dan mampu membuatnya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Pemimpin jenis ini bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan hebat saja, tetapi juga yang memiliki kekuatan karisma secara superior, terutama dalam memimpin orang-orang di bawahnya. Kekuatan yang dimiliki oleh wewenang jenis ini berasal dari kepercayaan masif dan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan dari pengikutnya atau bawahannya. Yang kedua adalah wewenang legal rasional. Wewenang legal rasional adalah jenis wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang sudah didefinisikan secara jelas. Kepatuhan dari wewenang jenis ini justru bukan didasarkan pada kapasitas dari pemimpinnya, melainkan pada legitimasi dan kompetensi hukum kepada orang yang memiliki wewenang tersebut. Biasanya wewenang legal rasional ini masih diterapkan dalam masyarakat kontemporer, yakni jenis masyarakat yang masih terperangkap antara logika totalitarian dan logika sosial diferensiasi. Hal tersebut karena adanya kompleksitas dari masalah-masalah sehingga memerlukan adanya suatu birokrasi guna mewujudkan keteraturan dan sistematis dalam masyarakatnya. Yang terakhir adalah wewenang tradisional. Wewenang tradisional ini merupakan jenis wewenang yang mengindikasikan keberadaan dari kepribadian pemimpin yang dominan.
Wewenang ini biasanya dikeluarkan oleh pemimpin yang bergantung pada adanya tradisi. Meskipun pemimpinnya memiliki posisi dominan, tetapi masyarakat tetap dapat memberikan mandat untuk memerintah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber wewenang. Sumber wewenang dibagi menjadi 3. Yang pertama, atribusi, yakni pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Atribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan adalah berupa pemberian wewenang membentuk peraturan perundang-undangan, yakni oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan. Yang kedua, delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Menurut Undang-Undang Administrasi, delegasi merupakan pelimpahan wewenang badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Yang ketiga, mandat. Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Ini saya ingin sedikit memaparkan materi tentang kewenangan pusat. Kewenangan pusat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1, perlu dicatat bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dalam bentuk republik. Prinsip negara individu adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam semua urusan. Pemerintahan adalah administrasi pusat tanpa kekuasaan atau yang disebut juga dengan delegasi kekuasaan kepada pemerintahan. Selanjutnya, urusan lokal pemerintahan juga terbagi antara negara bagian dan negara bagian daerah agar urusan negara tetap dalam satu kesatuan dan pemegang kekuasaan negara tertinggi adalah pemerintah pusat. Sementara sistem pemerintahan Indonesia mengikuti prinsip satu negara bagian yang terdesentralisasi atau memiliki otonomi. Ada tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, beberapa pasal lain juga mengatur mengenai hal ini, diantaranya pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional pengaturan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara daerah sebagai berikut. Yang pertama ada keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota yang diatur dengan undang-undang untuk mempertimbangkan kekhasan dan keramahan daerah. Yang kedua, hubungan ekonomi, pelayanan publik menggunakan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar penyelenggara negara dan pemerintahan daerah dan diselenggarakan dan dilaksanakan secara adil dan diselaraskan dengan sedangkan berdasarkan aturan-aturan ini yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilaksanakan dengan berbagai aturan, perundang-undangan serta hukum khususnya. Saya akan menjelaskan tentang kewenangan daerah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah berarti mengelola sesuatu, menyelenggarakan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan dengan pemerintahan bersama menurut asas otonomi dan sistem yang maksimal. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Memahami pemerintah daerah ada gubernur dan wali kota dan mesin daerah sebagai elemen administrasi negara. Gubernur juga menjabat sebagai kepala daerah, provinsi sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Jabatan gubernur dan mempersingkat masa pengawasan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab termasuk mempromosikan dan memantau implementasi isu-isu pemerintah di tingkat pemerintahan kabupaten.
Nah, sesuai dengan bunyi pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diindikasikan akan ada belanja wajib yurisdiksi pemerintah daerah adalah masalah ruang lingkup di provinsi. Pasal 14 Undang-Undang Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 ranah menyatakan bahwa imperatif menjadi otoritas pemerintah daerah, masyarakat atau kota adalah masalah besar kabupaten atau kota. Pelaksanaan tugas dewan di daerah antara Kota Madya dan Kota Madya DPR memiliki hubungan, yaitu hubungan antar pemerintah daerah dengan DPRD adalah hubungan kerja yang sederajat dan sederajat kemitraan. Ekuitas berarti status di antara institusi pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu mereka tidak saling mengontrol. Hal ini tercermin dalam desain kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemberian wewenang ke pemerintah pusat. Penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah meliputi berbagai aspek-aspek pemerintah. Namun, terdapat 5 kewenangan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang pertama yaitu politik luar negeri, yang kedua pertahanan dan keamanan, yang ketiga justisi, yang keempat moneter dan fiskal nasional, dan yang terakhir yaitu agama. Di samping pemberian kewenangan di atas, pemerintahan otonom diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya yang dicakup dalam APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pertentangan perimbangan uang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak digulirkan otonomi daerah, juga jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 309 daerah otonom pada tahun 1900 menjadi 504 daerah pada tahun 2010. Data per tahun dalam kurun waktu 10 tahun muncul lebih dari 20 daerah otonom baru, dan pada tahun 2019 jumlah daerah otonom menjadi 548 yang terdiri dari 416 kabupaten, 36 kota, 34 provinsi. Konsekuensi terdampaknya daerah otonom tersebut adalah meningkatkan mengeluarkan APBD untuk daerah otonom berupa dana pertimbangan dan alokasi khusus dan dana lain-lainnya. Hal ini terjadi karena daerah otonom masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat, bahkan ada di atas 90%. Isu lain yang dapat munculnya daerah baru adalah kepertimbangan antara jumlah dana yang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru dan munculnya konflik horizontal. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya aturan persyaratan dan pertahanan pembentukan daerah otonom baru. Oleh sebab itu, pemerintah kebijakan moratorium pemekaran daerah dan penyempurnaan persyaratan pemekaran daerah otonom baru. Presiden Jokowi melalui peraturan Presiden Perpres nomor 100 tahun 15 menetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggi 2019. Daerah tertinggi dimaksudnya adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakat kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lain. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah pertimbangan berdasarkan 6 kriteria yang berokon omna masyarakat, SDM, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, akses stabilisasi dan karakteristik daerah. Peraturan Menteri Desa PDD nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menetapkan 5 kategori desa, yaitu desa mandiri, yang kedua maju, yang ketiga berkembang, yang keempat tertinggal, dan yang kelima sangat tertinggi. Menurut data PPJ Badan Pusat Statistik Desember 2018, jumlah desa tertinggi sebanyak 1,4. Total desa di Indonesia yang berjumlah 75,6 setara dengan semandirinya sekitar 5 juta desa atau 7 juta. Kepala daerah yang maju kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah pada era otonomi daerah. Otonomi daerah yang diikuti dengan pemilihan langsung
kepala daerah membuat kewenangan yang besar bagi kepala daerah, terutama bupati dan wali kota, dalam mengambil keputusan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepala daerah terpilih mendapat legitimasi lebih kuat dibandingkan saat dipilih oleh anggota DPRD. Hal ini memberikan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Pada dasarnya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda. Seperti pemerintah pusat, mereka memiliki kewenangan yang meliputi keamanan nasional, hubungan luar negeri, moneter, fiskal, dan pengadilan. Sedangkan pada pemerintah daerah, mereka meliputi pelayanan kesehatan, infrastruktur, pendidikan, pembangunan ekonomi lokal, serta kebudayaan dan pariwisata. Pembagian kewenangan tersebut didasarkan pada asas desentralisasi, bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur urusan pemerintah di daerahnya itu. Namun, kewenangan pemerintah daerah tidak boleh melanggar kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Koordinasi tersebut diatur oleh undang-undang dan diwujudkan melalui forum-forum seperti Musyawarah Pembangunan Nasional atau yang biasa disingkat seperti Musrenbangnas, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat seperti Musrenbangda. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama dalam menjalankan kewenangannya. Seperti contohnya adalah ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penanganan dalam bencana alam, yang kedua ada peningkatan kualitas pendidikan, dan yang ketiga ada pembangunan infrastruktur yang lebih strategis. Dalam praktiknya ini, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali menimbulkan konflik atau tumpang tindih. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut, seperti melalui Mahkamah Konstitusi dan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. Secara keseluruhan, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan yang jelas dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan dapat terintegrasi dengan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Baik, kita lanjut materi kita mengenai urusan pemerintahan. Salah satu hubungan regional yang paling penting adalah pemisahan kekuasaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan terbagi atas 3. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kemudian, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau absolut menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Artinya daerah tidak boleh mengganggu urusan kewenangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten. Dan ini disebut dengan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah kita rasakan saat ini di Aceh, daerah Aceh kita ini. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan siapa pemilik wewenangnya, urusan pemerintahan terbagi lagi menjadi 2, yakni urusan pemerintahan absolut. Apa itu urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat
dan oleh karena itu tidak berhubungan asas desentralisasi atau kita kenal saat ini ialah otonomi daerah. Ketiga, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Berdasarkan siapa pemilik wewenangnya, urusan pemerintahan terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Apa itu urusan pemerintahan absolut? Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau dikenal sekarang ini yaitu otonomi daerah. Urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat ini tercantum dalam pasal 10 ayat 1. Antara lain ada 6. Yang pertama, politik luar negeri, keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, dan agama. Dalam ketentuan selanjutnya diatur bahwa pemerintahan pusat dalam melaksanakan kewenangan absolut ini dapat melaksanakannya sendiri atau melimpahkannya kepada pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Yang kedua, ada yang namanya urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hal pemerintah paralel adalah untuk urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Selain itu bahwa ada masalah paralel dasar yang diberikan kepada daerah dan itu menjadi dasar bagi terwujudnya otonomi daerah. Masalah konkuren kemudian dibagi menjadi masalah wajib dan pertanyaan opsional. Berdasarkan pasal 12 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang tiga, pangan dan pertahanan. Adapun urusan pemerintahan pilihan antara lain kelautan dan perikanan, pariwisata, kemudian pertanian, kemudian kehutanan, kemudian energi dan sumber daya mineral, kemudian perdagangan, perlindungan dan transmigrasi.